Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segenap santri rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Masjid wa Baitul Muslim halaman 305. Silakan dibuka. Kalau ketemu kita baca bersama-sama ayatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi wallahi ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila balad وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum, dan binatang ternak Allah ciptakan bagi kalian. Fiha dif'un, padanya, pada binatang ternak itu terdapat dif'un, itu bulu yang menghangatkan. Wa manafi'u, dan banyak manfaat-manfaat. Wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak tersebut juga ada sebagian yang kalian makan. Walakum fiha jamalun, dan bagi kalian nampak pada binatang-binatang tersebut suatu keindahan. Hina turihuna, ketika kalian membawa kembali ke kandang ternak. Wahina tasrahun, dan ketika kalian menggiring ke tempat kembalaan. Wa tahmilu asqalakum, dan dari binatang itu tahmilu asqalakum, membawa beban-beban kalian, barang-barang kalian yang berat, ila baladin,
ke suatu negeri lam takunu balighihi, yang mana kalian tidak mampu untuk sampai ke sana membawa barang yang berat tersebut, illa bisyikil anfusi, kecuali dengan menyusahkan diri atau bersusah payah. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal khayla, dan pada kuda, wal bighala, dan bagal, wal hamira, dan himar, keledai, litarkabuha, agar ketiganya tadi kalian bisa tumpangi atau sebagai kendaraan, wazinatan, dan juga sebagai perhiasan bagi kalian, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal an'ama khalaqaha, dan Allah menciptakan binatang ternak. Penciptaan binatang ternak ini merupakan aimin mazahiri rububiyyatihi ta'ala al-mujibatu li'ubudiyatihi. Jadi realitas rububiyah Allah itu adalah memiliki tugas untuk menunjukkan eksistensi ubudiyah Allah, yaitu ifdaluhu ala nasi bi khalqil an'ami, dengan memberikan keutamaan fadilah kepada seluruh manusia dengan bi khalqil an'ami, dengan menciptakan binatang ternak tersebut. Wahiyal ibilu, dan di antara binatang ternak itu adalah al-ibilu, yaitu onta, wal baqar, dan juga sapi, wal ghanamu, dan juga kambing. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum fiha dif'un, bagi kalian di dalam binatang ternak itu terdapat dif'un, yaitu bulu yang menghangatkan. Id minas sofi, sofi ini bulu kambing, bulu domba. Wal wabari, ini bulunya onta. Wasyi'ari, dan rambut, ada rambutnya, bulu. Tasna'ul malabisa wal farasa, yang dengannya, atau tusna'ul malabisu wal farasu, yang dengannya dapat dibuat pakaian dan juga dibuat perabotan, furnitur, seperti ranjang, seperti apa, terus dibuat jaket mungkin, atau dibuat spray yang lembut. Wa qauluhu, dan juga di dalam firman-Nya, wa manafi'u, dan juga terdapat banyak manfaat. Ai manafi'u lana, manfaat-manfaat bagi kita. Di antaranya adalah wahya nasluha, kita mengambil manfaat dari keturunan binatang ternak itu. Jadi dijadikan beranak pinak, berkembang dan berkembang terus, mencari keuntungan dari anak pinak tersebut. Wa albanuha, dan juga dari susunya yang bisa diperah dan bisa diminum sendiri atau dijual. Waluhumuha, dan juga dagingnya yang bisa dimakan dan sekaligus bisa dijual belikan. Warukubuha, dan juga dibuat kendaraan
seperti onta dibuat kendaraan perjalanan jauh, baik untuk membawa diri atau membawa barang-barang yang berat. Wa qauluhu, dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak itu sebagian kalian makan. Ta'kulun, apa yang dimakan? Ai al-luhumu, jadi dagingnya. Kalau tulangnya tidak mungkin dimakan, maka sebagiannya aja, yaitu dagingnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha jamalun, dan bagi kalian dengan binatang ternak tersebut terdapat pandangan yang indah. Ai manzarun, yaitu pandangan manzar husnin jamilin, yaitu pandangan yang indah, atau manzarun husnun jamilun, pandangan yang begitu menawan. Hina turihuna fil masai, itu dibalik, itu salah ketik mungkin. Fil masai min mara'iha ila mara'iha, tulisan mara'iha itu ila di belakangnya, ketukar. Di waktu masak pada sore hari, ketika membawa min mara'iha, dari tempat kembalaan dibawa pulang ke kandangnya, maka itu artinya turihun, dibawa ke kandang. Senang gitu ngelihat binatang ternak banyak, sehat semua, habis dikasih makan dikembalikan ke kandangnya, ada keindahan di situ. Wahina tasrahun, dan ketika waktu pagi dibawa ke tempat gembalaan. Biasanya kalau Arab itu kan tempat mengembalanya di gunung yang banyak rumputnya. Ai waktun takhrujunaha, waktu dia membawanya keluar, sobahan, di waktu pagi. Berarti kalau dibawa keluar waktu pagi, otomatis dari kandang dibawa ke tempat pengembalaan. Nah, ini baru min mara'iha, dari kandangnya, ila mara'iha, ke tempat kembalaannya. Nah, ini baru benar yang ini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahmilu asqalakum, dan binatang tersebut membawa beban-beban kalian, ila baladin, ke suatu negeri, lam takunu balighi, yang mana kalian tidak mampu membawanya untuk sampai ke sana, illa bisyikil anfusi, kecuali dengan memberatkan diri. Ai libu'dil masafati, disebabkan jauhnya jarak yang ditempuh. Wal ahmalis sakilati, dan juga faktor beratnya bawaan, beban yang dibawa. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhanmu itu maha pengasih lagi maha penyayang. Aibikum, dengan kalian, wa madzahiru dzalika khalaqalakum minal an'ami, di antara realitas ketuhanan Allah, Allah menciptakan bagi kalian minal an'ami, dari binatang ternak itu punya tujuan. Di antaranya adalah liirahatikum wa ighnaikum, agar bisa digunakan, dibuat suatu hal yang dapat menghibur kalian, membuat kalian senang, tenang. Jadi ada orang yang biasa beternak itu ketika melihat ternaknya itu senang gitu, dan merasa nyaman beternak, walaupun setiap hari itu biasa ngasih makan, ngasih minum, tapi tenang dan senang dalam merawat binatang ternaknya. Sehingga li'irahatikum,
Kedua tujuannya adalah wa ighnaikum, menjadikan kalian itu kaya dengan binatang ternak tersebut, karena bisa dijual dagingnya atau dijual belikan langsung, ditunggu keturunannya, setelah berkembang dijual lagi dan seterusnya, atau dijual susunya tadi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal khaila, dan Allah juga menciptakan kuda, wal bighala wal hamira, bagal dan juga keledai, litarkabuha wazinatan, agar dapat kalian tunggangi dan juga dapat dijadikan perhiasan bagi kalian. Ai wa khalaqalakumul khaila, Allah menciptakan bagi kamu al khaila, kuda, wal bighala dan bighal, dan wal hamira dan keledai, litarkabuha, agar kalian tunggangi, wa ja'alaha zinatan, dan menjadikannya perhiasan lakum bagimu, tatamatta'una biha, agar dapat kalian jadikan kesenangan atau agar dapat kalian nikmati. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu tahu. Ini Allah menciptakan yang tidak kamu tahu dulu disampaikan sekitar 1400 tahun yang lalu, berarti 14 abad yang lalu, disampaikan kepada para sahabat Rasulullah bahwa Allah menciptakan apa yang tidak kamu tahu. Dan di antara sebagian yang tidak mereka tahu waktu itu adalah qad khalaqa minal marakibi, Allah ternyata menciptakan di antara kendaraan-kendaraan yang modern sekarang, seperti as-sayyarati, yaitu mobil-mobil, wal qitari, dan juga kereta, wat ta'irati, dan juga pesawat terbang. Itu mungkin dulu enggak tahu kan. Maka disebutkan yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Falahul hamdu wa lahul minnatu, dan baginya segala pujian dan juga sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di Irsyadat lil Murabbi itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3 itu adalah Allah sebagai pencipta yang menciptakan binatang ternak tadi, itu sebagai nikmat bagi orang yang diberikan binatang ternak tadi, yang itu menjadikan hak ibadah, yang mana kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, tidak lain tujuannya adalah agar kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan malah ketika Allah memberikan kita binatang ternak berkembang saking sibuknya akhirnya kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu jangan sampai terjadi. Terus yang poin keempat, bi anna fi dzikril khayli wal bighali wal hamiri ala haddiduni dzikriha ma'al an'am. Di sini ternyata di ayat ini Allah menyebutkan kata onta, bagal itu, dan juga hamir, keledai, itu tidak dibarengi atau tidak dikelompokkan kepada binatang ternak, sehingga ini isyaratun ila karahati aklil khayli, sebagai isyarat makruhnya memakan kuda. Bahkan walida ikhtalafa fi jawazi akli luhumil khayli wa adamil jawazi. Ini masih dipertentangkan. Para ulama masih berbeda pendapat tentang boleh enggak makan daging kuda. Jadi masih dipertentangkan. Tapi kalau di ayat ini memang
dipisahkan antara al-an'am, binatang ternak yang bisa dimakan, dengan kuda, himar yang tujuannya itu adalah untuk perhiasan dan kendaraan, bukan untuk makan. Terus perhiasan yang kelima, bahwasanya perhiasan itu adalah syariat Allah yang tidak aib karena menggunakan perhiasan tersebut, yang mana tidak lain itu bagi perempuan dan juga untuk laki-laki juga tidak masalah digunakan. Yang terpenting perhiasan tersebut tetap dengan memakai perhiasan tetap menutup aurat, bukan karena makainya mungkin kalung nanti agar diperlihatkan ke orang akhirnya tidak usah pakai kerudung, atau karena emasnya sampai selengan dibuka. Jadi jangan, perhiasannya tetap sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang poin keenam adalah ini merupakan i'jaz Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan, yang mana Allah sudah menghabarkan sesuatu yang Allah ciptakan di masa depan, bahwa Allah akan menciptakan yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak kamu tahu. Seperti yang disebutkan tadi adalah kendaraan yang modern. Kalau dulu kendaraannya masih kuda, onta, bagal, sekarang itu sudah ada mobil untuk mengangkut, ada truk, ada pickup, ada pusu dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini mereka tidak tahu, tapi Allah sudah kabarkan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang tidak kamu tahu ketika itu. Malam yakun makluman ayyamun nuzulil Quran, yaitu yang tidak diketahui pada saat atau pada waktu turunnya Al-Quran ini. Ya seperti yang disebutkan tadi. Itu mungkin yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.